Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Putramu Yesus menyembuhkan orang dari berbagai macam sakit, penderitaan. Dan penderitaan itu seringkali karena dosa-dosa. Dan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kami. Sehingga kami bangkit dan bangun untuk melayani Engkau, mewartakan Kristus kemana-mana. Singkirkan kelumpuhan, sembuhkan kami dari kelumpuhan apapun juga. Sehingga kami dapat bergerak dengan penuh semangat mewartakan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, pada hari Jumat tanggal 16 ini, kita diajak untuk menyadari kelumpuhan hidup kita sendiri. Kelumpuhan tidak selalu berupa kelumpuhan fisik, tidak bisa berjalan. Tapi kelumpuhan bisa berarti kita memiliki suatu keengganan, kemalasan, ketidakberdayaan. Jadi bisa aja dalam bentuk mental, kemalasan, tapi ketidakberdayaan untuk membuat sesuatu yang baru, untuk membuat sesuatu yang lebih baik, untuk membuat sesuatu yang lebih tinggi, lebih katakanlah suatu dorongan menjadi lebih baik, menjadi lebih kudus, menjadi lebih bertobat, atau menjadi lebih dalam. Nah, hari ini Yesus menyembuhkan seorang yang dibawa oleh teman-temannya, orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya. Bahkan ketika Yesus berada di sinagoga, begitu banyak orang sehingga tidak dapat masuk ke dalam sinagoga itu. Maka mereka punya suatu sikap yang orang Surabaya bilang bondo nekat. Artinya teman-temannya ini mengangkat si lumpuh ini sampai ke atap, dan di atap dibuka, lalu meletakkan si lumpuh ini di depan kaki Yesus. Ini kan kalau kita bayangkanlah katakanlah suatu kapel kecil. Ya, begitu banyak orang tidak bisa dapat masuk. Lalu mereka nekat naik ke atas atap rumah dan membongkar dari atas. Lalu meletakkan di tengah. Itu kan suatu bondo nekat sekali. Ada sesuatu ya dorongan yang tak terkirakan bahwa mereka ingin sembuh. Dan itu bukan hanya si lumpuh saja, tapi harus dibantu oleh teman-temannya. Bahkan saya kira ada kira-kira mungkin 4 orang lebih kalau enggak. Ya, orang besar sebesar apapun harus ada bersama-sama, bukan sendirian, enggak mungkin. Ya, harus ada 4 orang paling minimal. Dan atap tentu besar, tinggi juga. Bagaimana membongkar di atas? Tentu saja tidak seperti yang di rumah kita atau rumah-rumah kita atau kapel kita, tapi mungkin ya kurang lebih lah seperti itu. Nah, apa yang mau disampaikan di sini bahwa kelumpuhan itu bukan hanya kelumpuhan fisik, tetapi kebersamaan, solidaritas, kerjasama, teamwork. Ya. Di mana antara si lumpuh dengan teman-temannya mempunyai tekad yang sama, mempunyai suatu dorongan yang sama, mempunyai kekuatan yang sama supaya mencapai sesuatu kesembuhan bagi si lumpuh itu. Nah, tanpa kerjasama, tanpa tim player, mana mungkin mereka bisa melakukan itu. Dan ketika berhadapan dengan tantangan begitu banyak orang, ya mungkin orang mengatakan, jangan, atau jangan usah masuk. Bisa juga begitu. Tapi mereka, keteguhan hati mereka inilah yang membuat mereka nekat. Dan yang kedua, Yesus mengatakan bahwa si lumpuh itu bukan sekedar sakit lumpuh, tetapi ada sesuatu hambatan yang membuat si lumpuh itu menjadi lumpuh. Dan itu adalah dosa.
Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Ya. Jadi ada ketidakberdayaan manusia yang disebabkan bukan karena secara fisik tetapi karena dosa. Ya. Dosa apa? Dosa itulah yang membuat orang menjadi lumpuh, menjadi tak berdaya. Dosa apa? Kemalasan. Dosa kemalasan, enggan, tidak mau, ya, tidak bersedia, tidak mencari enaknya, nggak mau susah-susah, nggak mau berkorban, tidak mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ya. Kemalasan untuk berbuat sesuatu yang udah tahu mungkin sebab-sebabnya, tapi tidak mau mendobrak, ya, benteng kenyamanan. Jadi ada unsur kemalasan, ada unsur ketidakberdayaan, itu dosa. Ya. Dosa kesombongan, keangkuhan. Bukan urusan saya, apa gunanya, nggak perlu. Atau saya sendiri juga mengatakan, saya sudah baik-baik kok. Seperti itu. Kesombongan, keangkuhan. Bagaimana untuk rendah hati, mengenal diri kita, dosa kita, kelemahan kita. Bahwa mungkin problem dalam keluarga, bukan problem anak, bukan problem siapa, tapi mungkin juga problemku sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua. Bisa jadi berani mengakui kelemahan dan keterbatasan, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Dosa keserakahan, serakah, mengumpulkan, mendapatkan, ingin dirinya sendiri yang number one, mencari sesuatu, atau juga sebaliknya kikir. Tahu bahwa ada orang yang membutuhkan, ya. Dan bukan sekali jadi, tapi berkali-kali. Dosa apa? Kemarahan, mudah marah. Hal kecil bisa meledak. Ya. Dosa kecabulan, ya, mengikuti dorongan-dorongan nafsu yang tidak teratur. Nah, hal-hal seperti ini, dosa-dosa inilah yang membuat orang lumpuh. Dan COVID-19 ini, pandemi ini, bisa membuat orang lumpuh itu. Gak mau melakukan sesuatu perubahan dalam dirinya. Gak mau bertobat, gak mau berubah. Ya. Gak mau menyesuaikan dengan situasi rumah, situasi pekerjaan. Jadi terpaku pada sesuatu pola yang sudah lama. Dan Tuhan menghendaki kita berubah. Berubah apa? Terutama mindset. Cara pikir, cara pandang, cara kehidupan ini. Ya, kita tidak lagi aspek komunal yang terlalu ditekankan, kebersamaan. Lupa juga aspek internal, personal, relasional. Ya mungkin itu yang sedang Tuhan melihat, motivasi apa hidupku ini. Aku mau apa dengan hidupku ini. Dan virus ini cukup, boleh dikatakan cukup mengerikan. Karena orang yang merasa tidak apa-apa tiba-tiba kena sakit dan dengan cepat. Amblas. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Jadi kelumpuhan kita itu, sekali lagi, seringkali karena cara pikir, cara pandang, mindset kita, dosa kita. Mari kita diajak sekarang ini, selama setahun lebih ini kita diajak oleh Tuhan untuk menggulati, bergelut, mencari, ya, cara pikir, cara pandang apa yang membuat kita lumpuh, yang membuat kita tidak maju berkembang. Saatnya kita sekarang, ya, diajak oleh Tuhan, dipaksa dalam tanda petik oleh Tuhan untuk menemukan, ya, akar-akar kelumpuhan hidup kita. Dan itu butuh suatu dialog, komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, siapa saja, mungkin dengan suami Anda, dengan istri Anda, dengan keluarga Anda, dengan teman Anda, dengan pastor Anda, dengan diajak untuk menggeluti, melihat kembali. Ya. Jadi
Sekali lagi, musuh kita datang pada waktu yang tidak kita sangka-sangka, dan itu membuat banyak orang terkejut. Ada orang tiba-tiba meninggal, termasuk pastor juga, yang kita tidak duga, supaya orang shock, sekarang ini dibuat shock. Nah, saudara, mari saya berharap kita bersama-sama berharap untuk mengenali kelumpuhan-kelumpuhan hidup kita. Apa saja bentuknya? Anda yang paling tahu dari ketujuh dosa itu, kira-kira apa yang menyebabkan kita menjadi lumpuh, tidak berdaya. Dan apakah saya juga bersedia mengajak orang lain untuk mendiskusikan, untuk berbicara, untuk berdialog? Mungkin juga sekarang ini orang kelumpuhan sudah bosan juga dengarkan khotbah-khotbah, renungan-renungan pastor, siapapun juga, bentuk tulisan-tulisan rohani. Orang juga jenuh lama-lama lewat WA itu, karena tidak ada komunikasi personal di situ. Maka di situ juga penting bagi kita adalah suatu relasi personal dengan Yesus. Jadi mungkin menurut saya salah satu yang paling fundamental dalam pengalaman pandemi ini adalah relasi personal dengan Yesus. Ya. Saya pun mencoba untuk menemukan personal dengan Yesus. Ya. Apa yang saya lakukan? Ya, saya mengatakan saya coba berdialog, berkomunikasi, berwawancara, bercakap-cakap dengan Yesus. Tetapi juga mohon Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, datanglah Roh Kudus. Kata-kata singkat itu saya ulang-ulang terus. Ya, dengan menggunakan rosario yang saya punya ini, ya saya ulang-ulang, datanglah Roh Kudus. 2-3 kali sehari, bisa 10 kali datanglah Roh Kudus. Ya mungkin Anda tidak mungkin sampai 10 kali, mungkin 2-3 kali. Datanglah Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu membuka mata kita, membuka hati kita, menyingkirkan segala halangan-halangan kita. Dan lalu kita lebih mendengarkan suara Roh Kudus yang berbuat baik kepada kita. Sekali lagi, sederhana tetapi coba kita jalankan. Ya, ambillah rosario ini sebagai cara, lalu biji-bijinya ini, ya, biji-biji, datanglah Roh Kudus, 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 ya, setiap hari, sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi, semoga kita semua dibebaskan dari segala kelumpuhan berkat bantuan orang lain, berkat siapapun juga. Dan tentu saja kelumpuhan dengan temannya paling harus ada menjadi teamwork, menjadi kerjasama. Tahu, sadar bahwa kita butuh sesuatu yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Bila kita tidak mampu, kita bisa minta tolong orang lain, dan itu tanda kerendahan hati. Semoga Anda semua, kita semua hari ini disadarkan ada banyak kelumpuhan-kelumpuhan dalam diri kita. Kelumpuhan mental, kelumpuhan psikologis, kelumpuhan rohani, kelumpuhan fisik, ya. Karena 7 dosa itu, Tuhan membebaskan kita dari segala dosa, ya, dan kita disembuhkan lewat tangan hamba-Mu ini yang penuh kelemahan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa, dimanapun mereka mendengarkan. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan kami dari segala kelumpuhan-kelumpuhan, terutama karena virus ini. Berkat-Mu ya Bapa, dan Engkau menyembuhkan semua yang sakit, apapun sakitnya, karena Engkau juga melakukan yang sama lewat Putra-Mu Yesus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.